Sebuah pesawat luar angkasa terbang menjalankan misi penting mengalami insiden jatuh di bulan. Situasi pun berubah jadi suram dan mengerikan, kadar oksigen menurun, mesin mati, beberapa kru pesawat terluka, dan ditambah lagi jarak mereka masih jauh dari pangkalan riset Balhae. Dr. Song bangun karena melihat ada kebocoran dan bermaksud ingin memperbaiki, namun ketika dia melihat keluar jendela, ternyata pesawat luar angkasa mereka berada di tepi jurang yang sangat luas dan dalam. Pada tahun 2075, bumi mengalami krisis air serius. Permukaan level air laut dan curah hujan menurun, serta sungai di berbagai kota di seluruh dunia mengering. Jika masalah ini tidak segera diatasi, Departemen Sumber Daya Air Dunia memprediksikan populasi akan menyusut sebanyak 40% dalam waktu 10 tahun ke depan. Masalah tidak berhenti di situ saja, angka kematian bayi terus bertambah, bahkan puncaknya di tahun 2075 ini. Penyebabnya adalah penyakit dan infeksi akibat mengkonsumsi air yang sudah terkontaminasi. Perusahaan milik negara dan swasta bersemangat menanamkan modal pada sektor pertanian vertikal untuk mengurangi jumlah pemakaian air dan menaikkan angka produksi makanan secara masif. Impact dari krisis air ini juga mendasari pemerintah untuk mengeluarkan larangan memelihara hewan dan menetapkan peraturan jumlah pasokan air sebagai upaya mengendalikan situasi. Artinya, warga negara kelas atas akan mendapat stok air tak terbatas, sementara kelas bawah akan dijatah. Tentu saja peraturan tersebut ditentang keras oleh kalangan bawah hingga terjadi kerusuhan di mana-mana. Di kantor Komisi Nasional Pusat Penelitian Kelangsungan Hidup Manusia dan Lingkungan, Dr. Song dari Divisi Tumbuhan dan Hewan kedatangan tamu dari SAA, Institut Riset Luar Angkasa, bernama Kim. Kepala bagian divisi penerbangan itu meminta Song untuk bergabung dalam misi mereka. Awalnya Song menolak, tapi setelah itu dia berubah pikiran ketika mendengar nama pangkalan Balhae di bulan. Lokasi tersebut adalah tempat kakaknya meninggal dunia sekitar 5 tahun yang lalu. Akibat kematian saudarinya itu, Song diundang pemerintah untuk hadir dalam pertemuan sekaligus mempelajari detail misi yang akan dijalankan. Tak lupa dalam pertemuan tersebut, Song juga harus menemui awak kru lainnya yang juga ikut serta dalam misi. Menurut keterangan dari pemerintah, pangkalan Balhae saat ini sudah ditutup karena ada kebocoran radiasi pada 5 tahun lalu. Sekarang Institut Riset Luar Angkasa membentuk tim baru yang ditugaskan untuk mengambil beberapa sampel kapsul lalu dibawa kembali ke bumi untuk penelitian. Tim hanya punya waktu selama 24 jam untuk menyelesaikan misi tersebut. Misi terdengar begitu samar, kapsul harus dibawa dalam suhu rendah, harus ekstra hati-hati agar tidak rusak karena bisa membahayakan nyawa mereka. Selain itu, tim juga tidak diberitahu apa isi kapsul tersebut. Tentu, ini semua menimbulkan kecurigaan yang besar. Beberapa saat sebelum lepas landas, ketika awak kru sedang bersiap-siap, tiba-tiba saja co-pilot pesawat diganti oleh orang yang tak mereka kenal sebelumnya bernama Lee. Perubahan formasi ini membuat tim merasa aneh. Pesawat luar angkasa akhirnya lepas landas dan estimasi sampai lokasi sesuai dengan jadwal. Awalnya penerbangan mereka berjalan lancar sampai mendekati bulan, lalu setelah itu terjadi masalah. 시스템이 잠시만요. Baut docking tidak kuat menahan sampai pesawat mendarat di pangkalan. Han Yeon-jae menyuruh untuk melepas pesawat dari docking atau modul agar bisa melakukan pendaratan darurat. Setelah modul dilepas, sekarang malah mesin pesawat tidak mau menyala dan beruntung, insiden kecelakaan itu tidak memakan korban. Para kru bergegas untuk keluar dari pesawat. Setelah semuanya berhasil keluar, pesawat yang mereka tumpangi itu jatuh ke jurang. Kehilangan pesawat sama saja seperti tidak ada jalan pulang. Harus menunggu sampai nanti tim penyelamat datang mengevakuasi mereka. Tapi sejauh ini, sejak terjadi kecelakaan, tim masih kehilangan kontak dengan SAA.
Han, Song, dan kawan-kawan berjalan kaki menuju pangkalan yang berjarak 7 km lagi dari lokasi terakhir mereka. Tak lama setelah itu, salah seorang awak kru bernama Huang jatuh pingsan karena kehabisan air. Sampai akhirnya setelah memuntahkan darah, Huang pun tewas. Rombongan memutuskan untuk meninggalkan jasad Huang di sana, nanti baru akan dibawa pulang setelah misi selesai. 大舅， Tiba di depan bangunan pangkalan, kondisi kru dalam keadaan genting. Oksigen spacesuit mereka tinggal 1%, situasi sempat tegang karena pintu gagal dibuka, dan di masa lalu, menampilkan Song sedang coba membaca enkripsi pesan lama yang disampaikan oleh sang kakak. Dokter cantik itu mengisi kata sandi Mare Tranquillitatis yang artinya laut tenang. Kata sandi berhasil lalu muncul pesan temukan Luna. Song pernah bertanya kepada Huang apa itu Luna, lalu Huang mengatakan kalau Luna itu adalah ruang penyimpanan data di stasiun Balhae. Balik ke masa sekarang, para kru merasa lega karena berhasil masuk dan mengisi ulang oksigen mereka. Karena baru sampai di pangkalan, pertama-tama yang harus mereka lakukan adalah mencari daya listrik. Ketika para kru menyusuri tempat tersebut, mereka dibuat terkejut karena menemukan mayat di sana. Dari pakaiannya, mayat itu seperti seorang tentara bayaran yang bisa saja disewa oleh mafia. Sementara itu, bila dilihat dari kondisi fisiknya, jenazah seperti korban tenggelam. Penelusuran stasiun terus dilakukan dan kru kembali dikejutkan dengan sebuah kondisi, yaitu tingkat radiasi di sana terbilang normal. Situasi di sana benar-benar membuat Song kembali dilanda rasa curiga, bisa saja pemerintah berbohong soal misi ini. Hani merupakan seorang tim leader, meminta Song untuk tetap menjalankan tugasnya. Tim berhasil menyalakan daya listrik di stasiun, tapi sayangnya sistem komunikasi masih offline, tingkat radiasi dalam keadaan baik dan kadar oksigen tergolong aman. Itu artinya mereka boleh melepas helm dan mengaktifkan saringan udara. Kru memeriksa peta lokasi pangkalan dan melihat zona merah. Diduga zona merah itu terkontaminasi radiasi tinggi karena ada 3 ruangan yang masuk zona merah dan harus segera diperiksa. Han membagi 3 tim untuk melakukan penelusuran investigasi. Tim Han sudah sampai ke area ruang penyimpanan 1, tapi pintunya tidak bisa dibuka, jadi mereka pun harus membuka dengan cara paksa menggunakan tangan. Baru beberapa inci terbuka, sebuah tangan jatuh. Kondisi mayat sama seperti jenazah si tentara bayaran yang ditemukan sebelumnya, dan tentu saja mereka tidak ingin mengalami nasib serupa. Terdapat bekas darah di dinding yang artinya ada kru pangkalan Balhae mencoba lari dari sana namun gagal karena area ditutup dalam kondisi darurat hingga menyebabkan semua orang yang berada di dalam tewas. Keadaan di stasiun tampak berbeda dari informasi yang diberikan oleh pemerintah. Song utarakan semua opininya kepada Han, lalu meminta agar jenazah segera diotopsi di ruang medis. Akan tetapi, permintaan tersebut ditolak mentah-mentah oleh si Komandan Regu. Ruang penyimpanan 1 dan 2 berhasil dibuka. Han masuk ke ruang penyimpanan 1 dan melihat kondisi di sana sangat berantakan. Kapsul kosong berserakan di lantai. Dr. Hong curiga kalau ada orang yang menggeledah tempat ini. Bila dilihat dari interiornya, ruangan ini tampak seperti tempat penyimpanan kapsul dan ruang monitor. So Chan CS menuju ke ruang penyimpanan 2 dan menemukan mayat tergeletak di lantai. Mereka memastikan bahwa orang itu bukan mati akibat radiasi. So Chan melihat di tangan mayat tersebut ada kapsul. Dia coba mengambilnya. Tidak sengaja So Chan menekan dada si mayat, lalu dari mulutnya mengeluarkan spora dan masuk ke mata pria berambut panjang itu.
죄송합니다. 죄송합니다. Song dan kawan-kawan hendak menuju ke ruang penyimpanan 3. Langkah pun terhenti karena Gong melihat di radar pemindai terdeteksi ada orang lain di sekitar mereka. Pria itu langsung pergi untuk memastikannya. Lee dan Song tinggal berdua. Kopilot dadakan itu mengajak Song untuk pergi dari sana menuju ke ruang medis dan mengotopsi jenazah. Tanpa banyak basa-basi, Song malah pergi meninggalkan Lee. Lee yang tinggal sendiri nekat masuk ke ruang penyimpanan 3. Kondisi di sana juga sama berantakannya. Kapsul kosong berserakan di mana-mana. Tiba-tiba senternya jatuh ke bawah kolong dan ketika hendak diambil, So-chan berjalan di koridor ruangan. Tampaknya seperti orang aneh atau kurang sehat. Tiba-tiba muncul air di permukaan kulitnya. So-chan mulai berhalusinasi. Dia melihat bintang laut di dinding dekat pintu. Sebelum berangkat ke luar angkasa, Song pernah meneliti tentang misinya ke pangkalan Balhae. Tiba-tiba Kim datang mengatakan ruang penyimpanannya bukan di pintu tapi di lantai. Tidak jelas apa maksud pria itu. Song dapat informasi dari Gong kalau dia kehilangan sinyal yang sebelumnya terdeteksi. Song berada di depan pintu ruang penyimpanan kapsul 3. Tampak Lee yang awalnya berada di depan pintu tiba-tiba ditarik sangat cepat ke dalam ruangan. Padahal sebelumnya Lee berhasil mendapatkan kapsul yang masih terisi. Itu berarti tandanya mereka bisa segera pulang dengan membawa kapsul tersebut. Song masuk ke ruangan itu dan melihat Lee sedang berada di langit-langit dalam kondisi tercekik. Lalu pria itu pun dihempas ke lantai dan tewas. Song cukup berani menyaksikan adegan tersebut. Dia bukannya lari, malah justru mendekat melihat makhluk apa yang telah melukai Lee. Dokter cantik itu juga melihat kalau makhluk tersebut mengambil kapsul milik Lee. Gong ke ruang penyimpanan 3 dan memanggil kru lainnya. Dr. Hong mengotopsi mayat Lee dan dia merasakan hal yang ganjil, sementara Han curiga kepada Song atas kematian Lee. Komandan regu itu memeriksa rekaman kamera di spacesuit milik Song. Setelah diperiksa, barulah Han percaya dia menyiapkan tim untuk mencari dan menemukan entitas aneh itu. So-chan duduk diam sendiri ketika dihampiri oleh rekannya. Hong memeriksa kondisi So-chan. Situasi menjadi panik. Air dari mulut So-chan tidak bisa berhenti. Padahal segala upaya telah dilakukan Hong untuk menolong rekannya, tapi sayang, sepertinya takdir berkata lain, nyawa So-chan tidak terselamatkan. Setelah kematian So-chan, Hong langsung mengotopsi jenazah rekannya itu. Sementara Han menyiapkan beberapa anggota untuk ikut bersamanya mencari entitas aneh yang menghabisi nyawa Lee. Sebagian kru lainnya ditugaskan untuk memperbaiki sistem komunikasi pangkalan. Han bersama anggotanya masuk ke ventilasi dan menemukan gambar di dinding. Sementara itu, pemindai sinyal mendeteksi ada sosok yang mendekat ke arah mereka. Han dan rekan-rekan sudah bersiap dengan senjata mereka, tapi sepertinya sosok yang ditunggu itu lewat jalur ventilasi tepat di atas. 지금 지나쳤습니다. Han dan tim berusaha mencari sosok misterius itu. Sampai akhirnya kapten dan tim stuck di depan pintu yang terkunci. Mereka mendapat panggilan dari kru lainnya terkait masalah sistem komunikasi pangkalan. Lalu tim memutuskan untuk menghentikan sementara misi pencarian tersebut. Di ruang medis, Hong membelah dada So-chan, sedangkan Song memeriksa data catatan medis. Anehnya, semua data terkunci. Rasa penasaran Song mulai tergelitik kencang. Dia nekat mengambil mayat lain untuk melakukan otopsi. Padahal sebelumnya, Han sudah melarang aksi tersebut. Singkat cerita, setelah diperiksa, kondisi tubuh jenazah semuanya sama, dipenuhi air. Tidak ada kerusakan eksternal, tidak ada virus ataupun bakteri lainnya. Semua yang mati dipastikan dalam kondisi sehat. Kembali ke Han, setelah diberitahu oleh para kru tentang masalah sistem komunikasi, Han jadi relawan untuk memeriksa sekaligus memperbaiki unit digital. Biasanya ada lift khusus untuk menuju ke sana, tapi sekarang sudah rusak. Jadi mau tidak mau, kapten harus memanjat
dan itu sangatlah berbahaya. Han menyampaikan rencananya itu ke Hong dan Song. Setelah selesai, Song menghampiri Han. Mereka sempat beradu argumen tentang makhluk yang membunuh Lee. Dokter cantik itu mengatakan kalau makhluk itu tidak menyerang dirinya, padahal waktu itu bisa saja dia diserang karena jarak mereka sangat dekat. Hong memeriksa air muntahan Sochan. Dapat dipastikan air itu adalah penyebab utama kematian awak kru di pangkalan 5 tahun lalu. Bila dilihat dari intensitas air yang terus muncul, bisa saja ini menjadi solusi dari masalah kekeringan di bumi. Sepertinya terdapat sebuah virus dalam air tersebut. Han berdiri di tepian dengan pemandangan hamparan jurang yang luas. Sang kapten mulai turun dengan hati-hati untuk mencapai lokasi unit, lalu tiba-tiba lift mulai bergerak dan... 비상 브레이크도 먹통입니다. Insiden aneh itu menyebabkan pemadaman arus listrik. Han meminta kru untuk melempar tali ke bawah karena sebentar lagi lift yang tadinya naik akan segera turun. Sistem oksigen spacesuit milik Han rusak. Si kapten sempat memikirkan putrinya yang sedang sakit di bumi. Han memutuskan untuk tetap lanjut memperbaiki unit listrik dan komunikasi yang bermasalah. Secepat mungkin Han menyelesaikan tugasnya karena dia sedang berpacu dengan waktu. Oksigen semakin berkurang dan... 보팅까지 30초 남았습니다. 올라오셔야 됩니다. 지금 올라오실 수 있겠어요? 대장님! Kru yang mengetahui hal tersebut langsung bertindak cepat membawa Han ke dalam ruangan. Syukur nyawa sang kapten masih terselamatkan, tapi kabar buruknya jaringan komunikasi masih belum berfungsi. Tiba-tiba komputer mendeteksi ada sinyal yang masuk dari ruangan penyimpanan 3. Han dan anggotanya segera menuju ke sana. Sesampainya ke ruangan itu, mereka tidak menemukan apapun. Han memeriksa tubuh Lee, lalu dia menemukan alat komunikasi di saku pakaian co-pilot yang sudah mati itu. Kru sangat yakin bahwa Lee adalah mata-mata yang sengaja disusupkan dalam misi ini. Komunikator milik Lee dimanfaatkan untuk jaringan komunikasi pangkalan Balhae. Dan akhirnya, Han bisa berkomunikasi dengan direktur proyek SAA bernama Choi. Han menceritakan semua kejadian yang terjadi di sana, tapi Han curiga dengan gerak-gerik Choi yang biasa saja menanggapi kematian kru seperti orang tenggelam, sementara dia panik ketika mendengar ada penyusup dalam pangkalan. Han menyimpulkan, sepertinya Choi tahu banyak tentang permasalahan di stasiun Balhae. Choi meminta Han untuk fokus menyelesaikan misi dan tangkap si penyusup. Di waktu yang sama, Song berkeliaran di sekitar area ruangan medis. Dia menemukan sebuah pintu dengan tanda khusus di lantai. Pintu tersebut tidak bisa dibuka, lalu tiba-tiba saja ada panggilan masuk. Song diminta merapat ke laboratorium. Hong, Song, dan seorang rekan mereka berdiskusi soal penyebab kematian Sochan. Kali ini mereka yakin di dalam air itu terdapat sebuah virus atau bakteri jahat. Cuman anehnya, pada saat diteliti, air itu tidak menunjukkan perubahan sama sekali, bahkan setelah ditunggu selama beberapa jam. Akhirnya muncul sebuah ide dari Song. Dia pun melakukan ini. 이거 왜 이래? 분열하고 있어요. 비켜! 몰랐어! 왜 이래? 잠깐! 뭐야 이거?
Song segera menemui Han untuk menceritakan soal penemuannya. Dokter itu yakin betul bahwa Han sudah mengetahui hal ini. Sampel dalam kapsul yang mereka cari itu adalah air. Song teringat obrolan di masa lalu bersama kakaknya tentang mata air di bulan. Tapi kru masih heran mengapa Han merahasiakan hal ini. Jawaban sebenarnya simpel, mata air bulan ini menjadi incaran semua negara, apalagi sekarang dunia sedang mengalami kekeringan dan krisis air minum. Memang, mata air ini sangat berbahaya karena bisa menghilangkan nyawa banyak orang, tapi jika dapat dikendalikan, pemilik mata air ini akan menjadi kaya raya, bahkan mungkin menguasai dunia. Jadi oleh sebab itu, mereka diminta untuk membawa sampel air ini ke bumi agar bisa diteliti dan dikembangkan. Setelah diskusi panjang bersama semua kru, Song dan Han bicara empat mata. Si kapten dipaksa oleh dokter untuk membuka akses ruangan rahasia yang dia temukan tadi. Sebelum pintu dibuka, Han melepas kamera yang ada di spacesuit Song. Alasannya dia tidak percaya dengan dokter itu. Ruangan dipenuhi dengan berangkas data. Han terkejut melihat ada daun di lantai. Sepertinya itu berasal dari ruang bawah tanah. 식물이에요. Song dan Han segera memanggil para kru merapat ke lokasi untuk menyelidiki ruang bawah tanah. Satu kru, E2, ditugaskan untuk menjaga Palka. Para kru yang sudah turun ke bawah merasa heran bagaimana bisa tempat tersebut subur ditumbuhi tanaman. Anehnya lagi, ruangan ini tidak ada dalam denah pangkalan. Mereka menemukan ruang penyimpanan kapsul dan masih terisi penuh ketika sebagian tim sedang mengemas kapsul dan sebagiannya lagi menyusuri ruangan lain. Han melihat ada sesuatu yang bergerak di antara tanaman. Tiba-tiba, 이원 피해! 기다려. makhluk itu bersembunyi dan bergerak dengan sangat cepat. Mereka tak menyangka ternyata makhluk itu adalah seorang perempuan yang terlihat seperti anak remaja. Makhluk itu lari ke atas dengan sangat cepat dan melukai E2. Tidak sengaja salah satu kapsul pecah. Virus air Luna itu bercampur dengan ceceran darah kru E1. Keadaan ini tentu sangat berbahaya. Maka dari itu tim harus segera meninggalkan tempat tersebut. E2 yang terkapar segera diselamatkan dan dibawa ke ruang medis. Dia kehilangan banyak darah. Hong yang merawat luka E2 mengatakan bahwa dia butuh darah tambahan. Ryu bersedia mendonorkan darahnya. Ketika Ryu ditinggal sendiri di ruang medis, pria itu menghubungi seseorang menggunakan alat komunikasi yang dia punya tanpa sepengetahuan awak kru lainnya. Ryu mengatakan kalau dia juga punya sampel kapsul. Orang misterius yang dia hubungi itu meminta agar Ryu menghilangkan nyawa semua saksi mata. Sementara itu, Hong dan rekan-rekan lainnya sedang mengadakan rapat. Dia beropini kalau gadis misterius itu berusaha menghentikan siapapun yang mengambil kapsul. Han menghubungi Choi dan mengatakan kalau tim sudah mendapatkan sampel kapsul, serta menginformasikan kalau sosok misterius itu adalah seorang gadis muda. Setelah telepon ditutup, diketahui ternyata Choi pernah berfoto bersama gadis itu. Han dan anggotanya kembali menyusuri ruang penyimpanan 3 untuk mencari gadis itu. Terdapat banyak bekas darah di sana. Setelah penelusuran semakin jauh, kru sempat terkejut karena tiba-tiba Han muncul di hadapan mereka. Tim dan Han merasa hanya berputar di situ-situ saja dan sepertinya gadis itu hafal betul area ini. Song dan Hong kembali ke ruang data. Ketika diperiksa, anehnya semua data sudah lenyap, seolah ada yang baru saja menghapus data tersebut. Song dan Hong kembali ke ruang medis dan memergoki Ryu sedang mengambil sampel, berpura-pura seolah dia mau menyimpan di tempat yang aman. Song curiga dengan pria itu. Ketika Ryu diam-diam mengambil pistol dan mau membunuh Song dan Hong, tiba-tiba saja gadis misterius itu muncul dan 여기 나타났어요. 무슨 소리입니까?
Ketika para kru tiba di lab, Song berhati-hati dengan menunjukkan kalau dia tidak bermaksud jahat dan meletakkan kapsul di depan gadis itu. Di luar dugaan, Ryu melesatkan tembakan ke arah kapsul dan akhirnya mengenai gadis kecil itu. Saat terkena percikan air Luna, pipi gadis itu seperti ada insang. Tampaknya air Luna itu tidak berpengaruh buruk di tubuhnya, lalu gadis itu pun pergi. Song menyimpan semua sisa kapsul yang mereka punya. Han menghubungi Kim, mereka membicarakan soal proyek di pangkalan. Secara garis besar, dapat dikatakan bahwa Choi lah dalang semua ini. Choi yang ingin mengembangkan riset di pangkalan dan dia juga yang ingin menutup tempat ini. Tidak semua orang di SAA sepakat dengan keputusan tersebut, tapi Choi lebih berkuasa. Lebih lanjut, Kim mendesak Han untuk bekerja sama apik dengan Song agar fakta kebenaran di pangkalan Balhae dapat terungkap. Ryu sedang berbicara dengan seseorang via telepon. Diketahui yang selama ini berkomunikasi dengannya adalah orang Amerika yang juga tertarik dengan kapsul air Luna. Ryu meminta agar segera dikirimkan pesawat untuk menjemputnya. Pria berpangkat letnan itu bergegas mengambil semua kapsul dan pergi dari lab. Tiba-tiba kru E2 siuman dan mencari Ryu. Keduanya bertemu dan inilah yang terjadi. Han dan pasukan sedang merencanakan untuk menjebak gadis misterius itu dengan cara memancingnya keluar menggunakan kapsul air Luna. Song juga digunakan sebagai alat pancing karena sepertinya si gadis misterius cukup ramah dengan dokter itu. Gadis itu keluar dari ventilasi dan mau mengambil kapsul yang ada pada Song. Tiba-tiba gerbang ditutup. Han menarik Song agar tidak terjebak di sana. Gadis misterius itu sepertinya juga tahu bahwa dirinya sedang dijebak. Ketika dia berusaha lari, kakinya pun tersangkut. Song mencoba menolong gadis malang itu. Dia melihat kode di lehernya Luna 073. Han menembaki gadis itu dengan peluru bius, pintu mendadak tertutup dan terdengar suara alarm emergensi. Pelakunya tidak lain adalah Ryu yang sedang berada di ruang pusat kendali. Luna 073 terbangun dan panik, lalu dia lari ke ruang ventilasi dan disusul oleh Song. Sementara Hong yang terkunci di lab menemukan kapsul sudah tidak ada dan mayat E2 ditemukan dalam freezer. Hong melaporkan kejadian ini kepada Han. Sementara Sun yang berada sendiri menuju ke ruang pusat komando. Di sana dia bertemu Ryu, keduanya terlibat baku hantam dengan tangan kosong dan juga dengan senjata. Karena kesal, Sun dalam kondisi tubuh penuh luka mengambil kapsul dan mencaci benda tersebut. Apesnya, kapsul pecah dan dia terkena air Luna. Ryu mengurung pria itu dalam sebuah ruangan dan... Setelah menyusuri ruang ventilasi yang penuh liku, akhirnya Song menemukan tempat persembunyian Luna. Song menemukan banyak fakta di sana, salah satunya rekaman eksperimen Luna di pangkalan Balhae. Sebuah tes menunjukkan air Luna pernah diuji coba ke seekor ikan dan hasilnya. Percobaan tidak berhenti sampai di situ. Video lain menampilkan kru pangkalan melakukan percobaan terhadap manusia buatan. Terus-menerus mereka mencoba namun gagal. Tidak ada satupun manusia kloningan mampu bertahan hidup setelah disuntikkan air Luna. Sampailah ke kloningan terakhir yang diberi nama Luna 073 dan berhasil beradaptasi dengan virus tersebut. 체내세포 거부 반응도 없습니다. Selain itu, Song melihat video yang dibuat oleh sang kakak, Won Kyung, sebagai kepala lab pangkalan Balhae. Terlepas dari apapun, baik atau buruk, niat Won Kyung melakukan segala eksperimen ini murni karena ingin membantu manusia. Song melihat Luna 073 terluka parah karena tembakan dan kakinya yang sempat terjepit pintu. Dokter itu mengambil kapsul Luna lalu menyuntikkan ke gadis kecil itu dan hasilnya...
Tanpa diketahui oleh tim, ruangan yang ditumbuhi banyak tanaman sudah terendam banjir yang disebabkan oleh air Luna. Han dan Hong tiba di ruangan pusat kontrol melalui ventilasi. Ryu sudah tidak ada di sana. Rupanya si pengkhianat itu sedang mencari Song dan Luna 073. Hong tak kuasa menahan tangisnya ketika melihat Sun sudah tak bernyawa. Sementara Gong tiba lebih dulu di tempat persembunyian Luna 073. Gong ingin menembak Luna 073 tapi ditahan oleh Song. Setelah berdiskusi panjang, mereka bertiga sepakat untuk keluar dari ruangan itu dan menuju lab. Ryu yang tiba-tiba muncul tampak kesal karena terlambat sampai di tempat persembunyian Luna 073. Setelah dari ruangan pusat kontrol, Han mencari keberadaan Ryu. Kekesalannya sudah tak tertahankan lagi atas pengkhianatan yang dilakukan oleh letnan itu. Akhirnya mereka bertemu di koridor dan... Baku hantam antara kapten dan letnan itu terpaksa berhenti karena mereka melihat kebocoran dari atap koridor. Air yang mengalir itu adalah air Luna dan Ryu sepertinya sudah tertular. Cerita mundur ke 5 tahun lalu di mana semua kru sedang bekerja normal. Alarm berbunyi, satu persatu orang tumbang karena air Luna dan sebagiannya lagi sengaja dijebak dalam sebuah ruangan termasuk kakak Song, Won Kyung. Dari cuplikan ini bisa dilihat bahwa opini tim Han sebelumnya benar. Pintu ruangan memang sengaja ditutup dalam keadaan emergensi. Di masa sekarang, segenap kru yang tersisa kembali ke lab pangkalan. Tim berdiskusi soal rencana mereka selanjutnya. Tiba-tiba Song merasa mual lalu mengurung diri di sebuah ruangan dan... Entah kebal atau beruntung, Song berhasil selamat dari virus air Luna. Opini sementara, menurut Hong, virus dan tubuh Song sudah beradaptasi. Han melakukan kontak dengan Kim. Kabar baiknya, pesawat penyelamat akan segera tiba. Terdeteksi ada 2 pesawat yang akan mendarat di sana, satu penyelamat Ryu dan satunya dari SAA. Sementara itu, Han dan Luna 073 sudah mulai akrab. Sang kapten memaksa GPS di pergelangan gadis itu sebelum mereka keluar dari lab. Semua awak tim sepakat kalau Luna akan dibawa ke bumi untuk diteliti lebih lanjut. Misi mereka terbilang sangat complicated. Pasalnya, pemerintah pasti tidak membiarkan satu orang pun tahu tentang proyek air Luna dan yang terjadi di pangkalan. Jika tim sampai di bumi, bisa saja mereka akan terus dipantau oleh pemerintah seumur hidup atau bahkan dihabisi karena tahu fakta tentang semua ini. Apapun yang terjadi di pangkalan dan semua penemuan mutakhir ini sifatnya benar-benar rahasia. Menurut Song, jalan satu-satunya adalah pergi ke pusat penelitian internasional. Mereka akan aman di sana. Tim mencari jalan keluar dari pangkalan. Air terus mengalir kencang. Mereka berusaha menghalau air menggunakan pintu koridor. Tak disangka mereka bertemu dengan Ryu. Si pengkhianat itu sudah dalam keadaan lemas dan berhalusinasi akibat virus air Luna. Pada adegan ini dijelaskan bahwa Ryu terlibat dalam tragedi 5 tahun lalu yang menewaskan seluruh awak kru pangkalan Balhae. Karena air semakin dekat, Gong langsung menembak Ryu dan begitu juga sebaliknya. Kedua pria itu mendapat luka tembak dan Ryu pun mati. Tim langsung menuju tempat pengisian tabung oksigen spacesuit. Gong sudah terlihat sangat lemah. Han berusaha agar rekannya itu tetap hidup, namun semua sia-sia. Gong juga tewas. Semua anggota tim sudah siap mengenakan spacesuit lengkap, termasuk si gadis kecil Luna 073. Tiba-tiba Han keluar dari rombongan. Han coba mengaktifkan tekanan udara. Ya, dia mengorbankan diri demi keselamatan tim. Song coba menahannya, tapi diabaikan. Ketika Song membalikkan badannya, dia terkejut Luna 073 sudah tidak ada di sana. Tinggallah Song dan Hong, mereka berdua segera lari dari sana dan...
Song dan Hong selamat, mereka mencari Luna 073. Ternyata gadis kecil itu sedang berdiri mengamati bumi dan tidak membutuhkan oksigen untuk bertahan hidup di luar angkasa. Lalu setelah itu Luna menemui Han yang sedang sekarat. Gadis itu mengembalikan lencana milik si kapten yang dia pinjam sebelumnya. Kemudian Han meninggal dunia dan pesawat penyelamat pun datang. Sekian dulu teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Jika teman-teman suka dengan cerita ini, izinkan saya untuk mengetahui dengan klik tombol like-nya ya. Kalian juga dipersilakan untuk merequest kira-kira film apa lagi yang menarik untuk dibahas, bisa di kolom komentar, atau bisa juga melalui DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Silakan dukung channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!